Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah masa lalu hitam kelam. Tapi insya Allah diterima Allah taubat kita dengan taubat nasuha. Apa tanda taubat kita diterima Allah Pak Ustadz? Ada perubahan. Sebelum hijrah orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin apa lagi? Hah? Tangkai jering. Tangkai jengkol. Pelit minta ampun. Kalau makan sama dia di rumah makan, sampai waktu membayar pura-pura mencret ke belakang. Inilah orang yang paling pelit. Kenapa? Duit dia jangankan dimakan orang, dia sendiri pun tak mau makan duit dia. Itu kan parah itu. Pergi pagi pulang utang, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang langgang lintang pukang. Duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang juga dimakan dia. Duit dia disimpannya di bank, gaji utuh tak pernah keluar. Untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Duit yang tak dikeluarkan itu akan keluar juga dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, datang diabetes meletus, datang asam urat, datang asam lambung, datang macam-macam penyakit. Ini kenapa semua penyakit yang disebutkan Ustadz Somad ini ada di badan aku? Jangan-jangan dia dapat bocoran ini. Saya ceramah tak ada menyindir, tak ada nyinggung perasaan orang. Kalau kebetulan sama yang saya cakapkan ini dengan keadaan jamaah, itu hanya kebetulan saja. Nanti dibuatkan di bawah kalau diupload di internet. Kebetulan kalau terjadi yang diucapkan Somad tidak ada unsur kesengajaan, hanya kebetulan saja. Mendengar ceramah Ustadz Somad jangan tersinggung, karena beberapa yang tersinggung pulang langsung meninggal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pelit, tak ingat mati, tangkai jering, maka sesungguhnya kalau dia mati, harta yang ditumpuk itu tinggal. Memang ada sifat manusia macam ini. Jama'a malau wa'ad dadah. Kerjanya jamaah mengumpul, wa'ad dadah menghitung. Sampai jam 2 malam pikirnya menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, menghitung, mengumpul, mati tak membawa apa-apa. Tapi jangan gara-gara cerita mati ini orang Tanjung Balai Karimun tak ada satupun yang nanti pergi ke laut mencari ikan, tak ada yang buka toko, tak ada yang ngurus kebun. Pas ditanya, kau tak kerja cari duit, kita akan mati. Makin ingat mati itulah makin semangat cari duit supaya bisa bangun masjid mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Masjid ini unik dan cantik. Berkali-kali saya datang kemari tak pernah bosan menengok masjid ini. Dari mulai luar sampai dalam. Saya yakin semua orang kalau sampai ke masjid ini dibawa jalan-jalan wisata religi ke Tanjung Balai Karimun, singgahkan dia kemari, menengok masjid ini macam menengok kucing Anggora. Tegak di bawah, di atas bukit nampak lautan terampar cantik indah foto. Masuk ke dalam, Masya Allah cantik luar biasa, lampunya pun tak ada di tempat lain ini. Luar biasa walaupun mati. Ya tak boleh pakai listrik, mubazir banyak-banyak. Masjid ini cantik, small tapi manis luar biasa, penuh sampai ke bawah, lantai 2. Tradisi orang Melayu, rumah bertangga berlantai 2. Ini menggabungkan kombinasi arsitektur yang cantik. Islam ini innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, dia suka keindahan. Jadi kalau ada orang bajunya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai gara-gara ingin bagus lalu tak berzakat, lalu tak mengeluarkan infak, lalu tidak memberikan sedekah. Maka alhamdulillah anak-anak muda bulan puasa ada program namanya Sahur on the Road. Wow, Sahur on the Road. Banyak tunawisma orang miskin tak bisa puasa. Maka anak-anak muda membuat sahur on the road, bagi makanan, nasi kotak, nasi bungkus, sahur pak, sahur, sahur di terminal, di bis, musafir yang putus belanja, sahur, sahur, sahur.
besok siang rupanya dia tak puasa. Terus ditanya, kau kenapa tak puasa? Innamal a'malu binniyat. Yang penting niatnya udah sampai. Mana bisa begitu? Ini puasa, ini ibadah yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Anak-anak muda jangan sampai tinggalkan puasa. Sedangkan ibu hamil, mengandung, menyusukan anak pun wajib mengqadha puasanya. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi ada orang Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, ini bisa membayar fidyah. Bayar fidyah itu berapa Pak Ustadz? Makan pagi, makan siang, makan malam. Dulu Kementerian Agama menetapkan 50.000 sehari. Jadi kalau 1 bulan 1,5 juta, bagikan kepada miskin. Begitulah kepedulian dalam Islam. Kalau kolak, nasi uduk, ayam panggang lewat di leher kita jam 6.30, maka lewat di leher fakir miskin juga jam 6.30. Jangan dia lewat di leher kita 6.30, lewat di leher fakir miskin jam 11.30. Pulang tarawih, banyak makanan berlebih, tolong antar ke belakang, anak yatim belum makan. Diantarlah ke rumah anak yatim fakir miskin jam 11. Dimakannya jam 11.30. Udah masam mak basi, makan aja lah nak, sedekah orang. Dimakannya jam 12, jam 1 meninggal. Bukan dapat pahala, neraka jahanam untuk engkau. Makanya kalau bersedekah itu sore. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Pulang kuliah, saya tengok di depan masjid 2 drum warna biru, besar-besar, setinggi tegak drum, pukul penuh. Apa isinya ini? Ini namanya bubur harira. Jadi kalau di Mesir ada tradisi Maidatur Rahman, kalau di Maroko ada tradisi berbagi bubur harira. Orang kaya di Rabat Maroko mengirim 2 tong besar untuk kami buka puasa. Habis itu saya pindah ke Malaysia. Di Malaysia ada pula bubur lambu. Di Medan Masjid Raya ada pula bubur apa namanya itu? Bubur pedas namanya. Bubur macam, ada kacangnya ada. Ada pula di 10 Muharram bubur Asyura. Kenapa bubur? Kalau saya memang untuk buka puasa tuh suka bubur. Kenapa? Tak panjang proses mengunyahnya. Kanan kiri gol langsung. Usus kita tak berat. Yang manis-manis. Makanya dianjurkan jangan es. Memang maunya tenggorokan ini es, tapi kalau sudah masuk dia radang tenggorokan, batuk, berdahak, nanti terganggu ibadah kita. Baca Quran, flu, batuk, jaga kesehatan. Bagusnya seperti sunnah Nabi, minum seteguk 2 teguk, masukkan kurma sebutir, 3 butir, 5, ganjil. Alhamdulillah saya udah kenyang Pak Ustadz. Udah 3 tadi masuk Pak Ustadz. Sunnah Pak Ustadz, 3 butir, 3 kotak Pak Ustadz. Hawa nafsu ini luar biasa. Maka di bulan Ramadan kita diingatkan tentang hawa nafsu. Di siang Ramadan, laut itu, kalau ada orang di Tanjung Balai Karimun ini tegak di depan Masjid Baitur Rahman, tegak di depan Masjid Baitur Rahman menengok laut, itu ditengoknya itu macam cincau, tinggal ngasih santan aja ini kata dia. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk air. Mana hawa nafsu siang tadi? Islam mengenalkan hawa nafsu tidak berteori. Islam mengenalkan lapar tidak berteori. Rasakan, laksanakan. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasinya membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Hanya 520 orang bersedekah sehari 1.000 rupiah di Tanjung Balai Karimun, terkumpul 1 ton. Saya yakin dan percaya penduduk kota Tanjung Balai Karimun
174.000 orang. Kalau satu orang aja ngasih 1.000 rupiah, banyak. Dibelikan ke beras, berenang kita dalam beras, berenang sambil minum beras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita jam 6.20. Sekarang kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Dibukakan Allah pintu rezeki, bisa kita mensupport program gerakan infak beras, sehingga bulan depan tidak lagi mengharapkan dari Batam tapi dari kita sendiri berbagi. Ala hadhihi niyat, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah.